dan di kelompok 25 kita mau lihat bagaimana outline-nya dibuat. Mudah-mudahan bisa membantu menyempurnakan. Oke, kelompok 25 ini mengangkat tema hak dan kewajiban siswa SMA. Makanya di sini saya tambahkan SMA apa ya, mungkin disebutkan SMA 1, SMA, atau SMA apa gitu ya, agak jelas tentang pembelajaran di ruang lingkup sekolah. Pembelajaran apa ini ya sebenarnya? Mungkin bisa ditambahkan nanti. Oke, eh, jadi pada latar belakang oke, saya pikir sudah cukup. Mungkin masih bisa ditambahkan sedikit tentang eh, perkembangannya itu ya. Kalau ketika ini disebutkan SMA berapa, mungkin di sini bisa ditambahkan gitu ya. SMA apa gitu, kejadiannya apa, jadi ditambahkan gitu ya fenomena itu pada sampel atau lokasi penelitiannya atau lokasi proyek. Oke, rumusan masalah. Nah, ini dihapus menurut saya karena tidak ada dalam rancangan, yang ada hanya tujuan. Jadi rumusan masalah ini bisa diinkludkan pada latar belakang. Jadi bisa dideskripsikan, tidak dibikin pointer seperti ini. Nah, yang ketiga tujuan, mengidentifikasi oke, menganalisis, mengevaluasi, mengidentifikasi oke, merumuskan. Yang lima ini dihapuskan saja. Saya pikir tidak penting dalam proyek ini. Kemudian manfaat membangun sikap. Eh, Sebenarnya kalau saran saya ya di manfaat ini dengan melakukan proyek ini manfaat buat kelompok 25 ini apa sebenarnya? Ya mendapatkan gambaran, mendapatkan visualisasi, mendapatkan eh, apa ya pengalaman mewawancarai, mendapat pengalaman eh, menyusun instrumen atau mendapat pengalaman untuk apa gitu. Nah, jadi manfaat itu dituliskan aja buat kelompok apa gitu. Nggak melebar kemana-mana. Oke, ruang lingkup. Nah, oke, ruang lingkup sudah oke. Terus deskripsi. Eh, Deskripsi ini oke. Cuman saya belum lihat bagaimana proyek ini dilakukan gitu loh. Jadi sebenarnya substansi dari deskripsi itu bagaimana proyek ini dilakukan, apa yang dibutuhkan, hasil apa yang sekiranya diharapkan dan mau divisualisasikan seperti apa hasilnya itu. Nah, itu yang konteks pada deskripsi. Jadi orang membaca deskripsi, orang akan memahami proyek ini mau dilaksanakan seperti apa gitu. Tidak terlalu melebar kemana-mana. Nah, ini saya sarankan tidak sendiri, tapi bareng dengan teman yang lain saling membantu, bisa dilihat pada kelompok lain. Terus ini juga timeline-nya, saya pikir dibikin per minggu sudah bagus gitu ya. Nah, ini metode ini yang agak cukup mengganggu. Namun ini, mohon maaf agak terlewat timeline-nya ini sebelum UAS ini sebenarnya jangan seperti ini, tapi dijelaskan saja kapan batas akhir. Jadi jangan dibikin mengambang gitu ya. Oke, metode yang dipergunakan. Oke, menurut metode yang dipergunakan. Oke, Eh, kuesioner dihapus saja cukup dengan observasi dan wawancara. Saya pikir itu masukan buat kelompok 25 biar tidak terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Analisis, oke. Sumber daya yang dibutuhkan. Sebenarnya sumber daya yang dibutuhkan ini untuk melaksanakan, gitu. Jadi kita butuh apa sih misalnya laptop, HP gitu ya. Eh, Tas misalkan. Jadi ini mungkin bisa diperbaiki lagi, jadi biar lebih jelas gitu ya. Tidak kemudian menjadi membingungkan gitu ya. Guru dan pihak sekolah, responden. Ini saya pikir tidak kita butuhkan gitu ya dalam analisisnya. Tapi yang kita butuhkan apa sih alat atau bahan apa untuk uh, melakukan proyek ini. Risiko. Nah, keterbatasan waktu kesalahan dalam pengumpulan data. Oke, saya pikir ini sudah oke. Nah ini rencana implementasi saran saya itu dibikin dalam tabel, mungkin bisa dilihat nanti pada kelompok-kelompok lain ya. Eh, Kelompok berapa tadi saya lupa, tapi nanti bisa didiskusikan mana yang sudah selesai, jadi bisa dicontohi atau bisa didiskusikan bersama-sama. Oke, bagi saya kelompok 25 sudah cukup baik, namun butuh perbaikan-perbaikan agar lebih sempurna. Itu dari saya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.